memiliki kesehatian atau pandangan atau pikiran atau tujuan sehingga dua-duanya bisa bekerja sama harmonis. Ya, bukan berarti kesehatian suaminya pakai kebaya, istrinya pakai kebaya, suaminya juga pakai kebaya, bukan itu maksudnya. Tapi satu tujuan untuk apa? Ya, supaya bisa bekerja sama. Ya, Filipi 2. Setelah Efesus, Filipi 2. Kita akan baca ayat 1 sampai 4. Ya, saya tulis di sini 1 sampai 5, tapi kita akan baca 1 sampai 4. Ini nasihat Paulus, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, saudara kalau sehati sepikir, saudara harus mempunyai pikiran bahwa sehati sepikir itu di dalam Tuhan. Ya, bukan sehati sepikir dengan manusia, sulit. Ya, sehati sepikir dengan bos juga sulit. Ya, sehati sepikir dengan istri juga sulit untuk dilakukan. Tetapi bisa dilakukan kalau saudara sehati sepikir menjadi satu. Ya, harus merendahkan diri seperti Kristus. Yuk kita baca Filipi 2 ayat 1 sampai 4, semuanya kita baca. Ya, saya baca ayat 1, nanti saudara 2, saya 3 lagi dan 4 bersama-sama ya. Sudah dapat semua? Filipi 2 kita akan baca ayat 1 sampai 4, saya baca yang 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2 silakan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sama-sama. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Filipi 2 1 sampai, silakan ya. Janganlah tiap-tiap orang kaya, orang miskin, pendeta, pengerja jemaat, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Ya, orang kaya bilang, nggak boleh diganggu. Orang miskin bilang, aku yang harusnya dikasih, menta-menta. Tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, ini penting sekali, saudaraku, untuk dapat memenuhi seperti yang tertulis dalam ayat 1 sampai 4. Ayat 1 ya, menjadi orang-orang Kristen yang dapat dinasehati. Ada banyak orang Kristen yang belum bisa dinasehati sampai sekarang ada ya. Jadi orang Kristen yang dapat penghiburan kasih, ada penghiburan kasih ya, dalam kesulitan, dalam kesusahan ya, dia bisa berdoa memohon kepada Tuhan sebab Roh Kudus itu adalah seorang penolong. Ya, ada persekutuan roh, artinya bersama dengan Roh Kudus. Ya, bisa berbicara. Saudara harus yakin saudara bisa berbicara dengan Roh Kudus. Tolong, ya, saya perlu ini, engkaulah penolong. Ya, saudara harus punya dasarnya bahwa Allah itu satu. Ketika Allah berfirman, firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus, itulah firman. Dan Roh Kudus itu ialah yang melaksanakan. Ya, saudara bisa belajar dari Kejadian, ada mulanya Roh Allah melayang-layang. Ya, nah ketika Allah berfirman, jadilah, yang menjadikan itu Yesus. Ya, nah melalui siapa yang melaksanakan itu? Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah satu, bukan tiga. Ya, jadi kalau saudara berdoa Roh Kudus, sama, Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang mulia. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan Yesus, sama, Tuhan Yesus itu adalah firman Allah. Dan kalau saudara berdoa kepada Bapa juga sama seperti Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Matius 6 ya. Nah, saudaraku, supaya kita bisa memenuhi seperti yang tertulis yang dinasihatkan Paulus ayat 2 ya, dapat sehati sepikir. Saudara-saudara, memang suami istri kadang-kadang sulit untuk sehati sepikir. Contohnya, kalau suami dapat gaji, istri pikirannya udah lain. Ambil dulu duitnya, kayak aku mana? Wah, betul nggak? Ya, si suami baru dapat gaji, itu bisa kayak
kumana beak, yuk. Wah, tapi kalau sehati sepikir, begitu dapat gaji, brolota, atur kabeh. Saya mah percaya kemana hatimu dan hatiku pasti sepikir. Nah, itu rumah tangga akan harmonis. Tapi kalau uangmu, uang aku, ya uang aku, wah, nggak harmonis. Rumah tangga seperti ini pasti nggak harmonis. Siapa di sini dalam rumah tangga yang uang lu, uang gua? Apalagi yang uang lu, uang gua. Keluarga seperti ini pasti nggak harmonis. Nah, ayat ketiga, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ya, kalau orang kaya mencari kepentingannya sendiri, ya ingin dipuji, gua orang kaya, tapi tara mere. Kata orang miskin, oh, naon orang kaya tara mere. Ya, tetapi di sini harus tidak mencari kepentingan sendiri, baik orang miskin, orang kaya sebagai contoh itu. Nah, yang keempat, ya, maksudnya yang ketiga, hendaklah rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau si miskin lebih mengutamakan orang kaya, atau orang kaya lebih mengutamakan yang miskin, pasti harmonis. Ya, sampai ayat 4, tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi orang lain juga. Nah, ini dapat membuat setiap orang Kristen hidup harmonis. Tidak ada perselisihan. Harmonis itu kamu kepo enggak, oh kamu mah jutek enggak. Harmonis. Ya. Nah, apa sebabnya memiliki pikiran dan sikap yang sama? Ya. Ini sebabnya saudara bisa harmonis dengan suami, dengan istri, dengan bos, dengan rekan-rekan kerja, karena memiliki pikiran dan sikap yang sama di dalam Tuhan. Ya, kalau saudara bekerja di satu perusahaan, ya, bekerja dengan baik. Tuhan bilang, bekerjalah dengan baik seperti kepada Tuhan, walaupun bosmu bengis. Tahu bengis? Wah, lu senang lamun boga bos bengis mah moal betah, saudaraku sehari juga udah pengen berhenti. Ya. Nah, karena apa? Kita harus mempunyai sikap yang terpusat pada pikiran Kristus. Ya, ayat 4 dikatakan sini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, saudaraku, jadi kalau kita ingin memiliki pikiran Kristus, kita harus tinggal di dalam Dia. Kalau saudara-saudara ingin sehati, sepikir di dalam Dia, kita harus tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia itu artinya apa? Tinggal di dalam firman. Dan firman tinggal di dalam kita. Baru kita bisa sehati, sepikir dengan Tuhan. Ya, nah, bersatu dengan Kristus, bersatu dengan firman, baru saudara-saudara kita semua dapat sehati, sepikir di dalam Tuhan, di dalam Dia. Kalau kita tinggal di luar firman, jangan harap saudara bisa sehati, sepikir dengan Tuhan. Betul tidak? Tapi kalau saudara tinggal di dalam firman dan firman tinggal di dalam hidup saudara, maka saudara pasti bisa sehati, sepikir di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara mau sehati sepikir di dalam Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Hati kita cenderung kepada firman, dan firman hidup di dalam kehidupan kita, pasti hati dan pikiran kita sehati dengan Tuhan. Ya, baru saudara-saudara kita semua dapat sehati sepikir dalam Tuhan kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi kalau saya katakan tinggal di dalam Tuhan, artinya tinggal di dalam firman. Ya, dan membaca firman, mempelajari firman, dan melakukannya. Kalau saudara baca firman, mendengar firman, ya, tapi tidak membiarkan firman hidup di dalam saudara, dan saudara hidup dalam firman, kita tidak bisa sehati sepikir. Nah, apa yang menyebabkan saudara dan saya tidak bisa sehati sepikir? Sebab tidak mentaati firman. Kalau firman Tuhan bilang lakukan. Ya, ini pelajaran kita pagi ini sederhana, ya, tepat seperti yang dinasihati Rasul Paulus agar sehati sepikir dalam Tuhan, ya, seperti di dalam Filipi 4 ayat 2, hendaklah kamu sehati sepikir di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, kalau kita tinggal dalam firman, baru bisa sehati sepikir. Ya, seorang istri kalau dia
berpaut dengan suaminya, seorang suami kalau dia berpaut dengan istrinya sehati sepikir, indah sekali, harmonis. Sudah Bu? Ya. Dan juga di dalam Filipi 4 ayat 3 atau Filipi 2 ayat 3 juga sama, ya. Kalau orang sehati sepikir, ya, dia selalu mencari solusi, ya, berdasarkan kehendak Tuhan, bukan mencari solusi berdasarkan kehendak hatinya sendiri. Ya. Sehati sepikir mempunyai tujuan yang sama, satu tujuan, ya. Sehati sepikir bertujuan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau dalam rumah tangga, kalau saudara-saudara ingin yang memuliakan nama Tuhan, belajar sehati sepikir dengan Tuhan, maka sehati sepikir dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, dengan siapapun bisa terjadi, ya. Bukan untuk kemuliaan suami, bukan untuk kemuliaan istri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Sebab kita hidup di dalam Tuhan, baru bisa memuliakan Tuhan, ya. Nah, saudaraku, kalau kita hidup, ya, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tidak bisa membawa damai, tidak bisa membuat harmonis rumah tangga, ya. Ini tidak mungkin terjadi bagi orang Kristen sekalipun. Namanya Kristen kalau tidak mempunyai kerinduan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kalau saudara-saudara mempunyai kerinduan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka terjadilah tolong menolong. Suami suka menolong istri, ya. Coba kita lihat di dalam Filipi 4. Di dalam ayat 2, ya, ini terjadi di jemaat Filipi, termasuk Eudia dan Sintike, mereka sedang berselisih. Paulus mengatakan supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat ketiganya dikatakan, bahkan kuminta kepadamu juga, Sensugos ada namanya, diminta, temanku yang setia, ya, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku. Ada kerinduan. Orang-orang yang setia hidup dalam firman pasti ada kerinduan untuk menolong. Ya, tolonglah mereka yang telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi kalau saudara-saudara juga di dalam jemaat, dalam pergaulan jemaat, dalam gereja saudara ingin, ya, memuliakan nama Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka ada kerinduan untuk bisa menolong, ya. Oh, kita pengerja biar tugas dia. Wah, ini mah tugas gembala. Kita semua gereja sama satu, ya, sebab janji Tuhan bagi orang banyak di gereja ini bukan tanggung jawab pendeta. Oh, di gereja menjadi sepi, tanggung jawab pendeta. Dah. Ya, kalau pendetanya menyampaikan firman Tuhan, kalau jemaatnya bilang ngeyel, naon kita firman Tuhan nyindir urang, moal maju jemaat nanti. Ya, saudaraku, ini penting sekali. Jadi sehati sepikir mempunyai tujuan yang sama, satu tujuan, ya, mau memberi pertolongan, ya, sehingga ada solusi. Suami dan istri kalau sudah tidak sehati sepikir tidak ada solusi. Betul tidak? Suami dan istri kalau tidak sehati, tidak sepikir, pasti tidak ada solusi. Dan juga pasti tidak mau menolong. Paulus menasihatkan tolong, minta tolong. Dalam pelayanan tolong, saling menolong dalam pelayanan, dalam keluarga juga saling tolong. Ya, kenapa? Memiliki pikiran Kristus, kita harus tinggal di dalam Dia, dalam firman, ya. Maka saudara baru bisa menolong. Bukti sehati sepikir dalam Dia, sehati sepikir hanya mungkin terjadi jika saudara-saudara membuang kesombongan. Artinya apa? Rendah hati. Seperti dalam Filipi 2 itu dikatakan, ya, Filipi 2 ayat yang kelima, ini jawaban agar saudara bisa mengikuti, melaksanakan ayat 1 sampai 4. Ayat kelima, hendaklah kamu, ya, Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan,
ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Baru Yesus Kristus kalau dijelaskan ayat 5, 6, 7, 8, dia merendahkan diri, nggak sombong. Yesus itu tidak sombong, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tidak tinggi hati, tidak sombong, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi merendahkan diri. Kalau saudara berkata, oh saya sehati sepikir dengan Tuhan, tapi kalau sombong, tinggi hati, tidak merendahkan diri, nggak bisa mencapai satu tujuan keharmonisan. Ya, jadi saudaraku, ini penting sekali. Ya, itu karena semua oleh karya Roh Kudus. Kalau dalam Filipi 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan Roh Kudus. Kalau saudara-saudara mau sehati sepikir tinggal dalam firman Tuhan, tinggal di dalam Yesus, maka Roh Kudus inilah penolong saudara. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu perasaan dan pikiran dalam Yesus Kristus? Tidak sombong, tidak tinggi hati, tapi mau memberi pertolongan. Tuhan lihat orang sakit, jatuhlah belas kasihan, maka dia mau menolong. Itu Tuhan Yesus. Ya, sebab dia sehati sepikir dengan Bapa. Apa yang dilakukan Bapa dia kerjakan. Nah, ini hanya bagi orang-orang Kristen yang hidup di dalam firman, bisa saling menolong. Halo, pekerja-pekerja satu dengan yang lain suka saling menolong? Ya, puji Tuhan. Ya, jadi harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, saudara baca nanti ayat 5 sampai 8, itulah sifat atau sikap Tuhan Yesus. Sehati sepikir adalah ungkapan yang mempunyai artinya mempunyai kesatuan hati, persatuan yang merupakan kesamaan pikiran. Ya, iya ya, saya juga sesuai dengan firman Tuhan, bukan menurut perasaanmu, tapi firman Tuhan. Firman Tuhan bilang saling mengampuni. Kalau suami istri saling mengampuni, rumah tangga akan harmonis. Ada kesehatian, ya, sehingga mempunyai pandangan tujuan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis. Tapi kalau suami dan istri, jemaat satu dengan yang lain, pekerja satu dengan yang lain, baik pekerja dengan pendeta, tidak mempunyai pandangan atau tujuan yang sama, tidak mungkin di gereja bisa terjadi harmonis. Nah, ini menekankan pada kerukunan, ya, tidak egois seperti Tuhan Yesus, tetapi hidup bersama dalam kasih, dalam tujuan yang sama supaya Bapa dipermuliakan. Ya, untuk menjalin hubungan yang kompak. Ya, apakah gereja kita sudah kompak? Apakah dalam keluarga sudah kompak? Jadi saudaraku, sehati sepikir memiliki pandangan yang sama, bukan diri sendiri. Kalau jemaat saja sudah punya pandangan diri sendiri, oh udah mual kompak dan mual harmonis. Ya, jadi pengerjaan juga sama. Ya, kalau nggak kompak itu karena tidak sehati sepikir. Ya, jadi sehati sepikir, jadi memiliki pandangan yang sama, iya sekata, ya, kompak, harmonis, rukun, ya, satu jiwa, satu tujuan, satu penanggungan. Ini baru bisa menjadi keluarga yang harmonis, baru bisa menjadi jemaat yang harmonis. Ya, sehati sepikir. Sebab itulah Rasul Paulus menasehati supaya saudara kita semua menjadi orang Kristen yang cerdas dalam membangun rumah tangga. Ya, suami istri perlu sehati sepikir dalam Tuhan. Artinya apa? Satu hati sepikir di dalam firman. Baru saudara dan saya sebagai pendeta, sebagai pengerja, ya, ada terjadi satu keharmonisan. Ya, meskipun berbeda latar belakang, ya, baik jemaat, baik suami, istri berbeda. Tetapi kalau di
diminta oleh Rasul Paulus sehati sepikir, dalam kasih, dalam satu tujuan, kompak dalam perbedaan. Ya, saudara dan saya latar belakangnya beda, betul tidak? Tetapi kalau sehati sepikir di dalam Tuhan, di dalam firman, pasti akan terjadi suatu kerukunan, ya, suatu hubungan yang harmonis. Nah, ini ada satu contoh, saudaraku, saya pengen cepat saja. Ada satu contoh dalam Perjanjian Lama tentang hubungan atau pergaulan seorang dengan yang lain begitu indah. Saudara pasti bisa menebak ini. Ketika jiwa bersatu, ketika seseorang bertemu dengan seseorang, maka bersatulah jiwanya, hati pikirannya menjadi satu, sehingga mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kira-kira siapa ini? Ketika dia berjumpa dengan orang ini, maka berpadulah jiwanya, maka dia mengasihi orang ini seperti mengasihi dirinya sendiri. Ada saudara yang tahu kisah ini? Ya? Yonatan teh dong, dari mana bu? Yonatan teh anaknya Saul. Coba 1 Samuel 1 Samuel 18. Setelah Raja Saul menjadi raja, dan ternyata Allah menyesal menjadikan Saul sebagai raja, ada gantinya yang lain, yaitu Daud. Walaupun Daud belum menjadi raja, ya, Daud dan Yonatan. 1 Samuel 18 ini hanya satu kisah yang indah yang saya mau sampaikan kepada saudara. 1 Samuel 18 ayat yang ke-1. Coba saudara bisa membacakannya, sebab ini nanti bisa dijelaskan di dalam terjemahan yang baru agak berbeda. 1 Samuel 18 yang 1. Ya, siapa yang mau baca? 1 Samuel ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Haleluya. Ketika Daud baru berbicara dengan Raja Saul, ya, berjumpa dengan Yonatan, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Apa itu jiwa? Apa itu jiwa? Jiwa, hati dan pikiran itu adalah jiwa. Kalau ada kitab yang terjemahan baru, 1 Samuel 18, ada tandanya yang hitam, tinggal dibuka aja yang hitam. Penggaris yang itu yang hitam. 1 Samuel 18 ayat 1, coba baca. 1 Samuel pasal 18 ayat 1. Iya. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah hati Yonatan dengan Daud. Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Amin. Di dalam yang terjemahan lama ini, ya, berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud. Dalam terjemahan baru tadi dikatakan apa yang berpadu? Jiwa itu ialah berbicara. Coba dibacakan ayat yang ke-1. Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Nah, apa itu jiwa? Coba bacakan lagi Pak Palau yang ayat 1. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah hati dan pikiran, jiwanya, ya. Jadi jiwa ini tempatnya hati dan pikiran saudara. Kalau jiwanya ini berpadu, ya, maka Yonatan, dikatakan sini ayat yang ketiga,
Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kalau suami dan istri berpadu jiwanya, berpadu hati dan pikirannya menjadi satu, seperti Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Banyak orang di dalam pernikahan janji nikah, tapi belum tentu hatinya berpadu, belum tentu jiwanya berpadu. Walaupun mengikrarkan perjanjian, perjanjian itu bisa berubah kalau jiwanya tidak berpadu suami dan istri. Kalau hatinya tidak berpadu suami dengan istri, sebentar saja akan cerai, sebentar saja terjadi ketidakharmonisan. Udahlah ceraikan saja. Tapi yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Padahal apa hubungannya? Tidak ada hubungan. Ya, hubungan keluarga tidak ada, sanak famili kerajaan Saul tidak ada. Ya, tetapi ketika ketika Yonatan berjumpa dengan Daud, ya, Yonatan dengan berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, berpadulah hati Yonatan dengan hatinya Daud, hati dan pikirannya dengan Daud sehati sepikir. Maka Yonatan di sini mengikat perjanjian. Artinya apa? Satu hubungan yang erat diikat dengan kasih sehati sepikir. Ya, kalau suami dan istri hatinya dan pikirannya berpadu, maka akan terjadi suatu ikatan yang luar biasa yang tidak bisa dipisahkan. Ya, orang-orang sehati sepikir yang mengasihi seperti dirinya sendiri, seperti jiwanya sendiri, tidak mudah dipisahkan. Tidak mudah dipisahkan sebab terjadi satu ikatan. Orang yang sehati sepikir, orang yang sejiwa, rela berkorban. Ini satu ciri atau satu tanda. Ya, 1 Samuel 18 ayat yang 4 saya akan bacakan. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Dia rela memberikan jubah kebesarannya sebagai anak raja. Kenapa? Dia sudah mengikat perjanjian dengan Daud. Hatinya, jiwanya telah berpaut dengan Daud. Hati dan pikirannya, jiwanya berpadu dengan Daud. Dia mengasihi seperti dirinya sendiri. Maka orang yang seperti ini rela berkorban bukan untuk demi kepentingan diri sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Saudara pernah mengalami seperti ini? Ya, ketika ada seorang pembesar pakai jubah bagus, bertemu dengan saudara, senang dengan saudara, dibuka bajunya, dikasihkan kepada saudara, mual ayah. Kebesaran dia, kebanggaan dia nggak mungkin diberikan. Ya, juga baju perangnya, saudaraku, Yonatan memakai baju perang. Ini merupakan jaminan keselamatan Yonatan. Kalau seorang mau maju perang tidak menggunakan baju perang, terancam jiwanya. Betul nggak betul? Tapi dia rela memberikan juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, juga ikat pinggangnya. Orang yang berpadu jiwanya, mengasihi seperti jiwanya sendiri, mengasihi orang yang berpadu hati dan pikirannya, mengasihi seperti dirinya sendiri, rela berkorban. Ada suami-suami di sini yang rela berkorban. Masih pacaran mah malam minggu hujan-hujan nyamper, yuk kita nonton yuk lalajo yuk. Saya juga pernah sama istri saya nonton naik beca juga dijalanin. Belum punya mobil, belum punya motor, nonton di Luxor naik beca. Sarua di dia yang gitu. Wah,
harmonis. Harmonis. Kenapa? Sehati sepikir. Orang yang sehati sepikir, yang mengasihi seperti dirinya sendiri, rela berkorban. Jangan seperti contoh yang di dunia itu. Ya, pacarnya jalan dilihat, hati-hati ada tai kotok, ketincang, hati-hati, bener nggak? Setelah menikah, kan baik antepkeun. Nah, saudara, kita perlu sehati sepikir sejiwa, rela berkorban. Orang yang sehati sepikir sejiwa tidak menjelekkan. Halo, suami suka menjelek-jelekan istri? Istri suka ngomong yang jelek buat suami? Itu belum sejiwa, itu belum sehati sepikir. 1 Samuel 19, ya satu lembar lagi, ayat yang keempat. Ya, coba kalau saya nggak salah 1 Samuel apa 2 Samuel ayat 34. Yuk kita baca sama-sama 1 Samuel 19 ayat 4. Sudah dapat? 2, 3. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Haleluya. Ketika Saul marah kepada Daud, mau membunuh Daud, panas hatinya. Ya, saudara baca nanti 1 Samuel ini kisah tentang Saul dengan Daud utamanya. Tetapi ketika Saul mempunyai geram, ya, ingin membunuh Daud, tetapi Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud. Kalau seorang raja, bapaknya raja mau membunuh seseorang, pasti anaknya juga milu-milu, benar nggak? Payahane pak, oh dibantuan malahan. Tapi Yonatan karena jiwanya berpadu dengan Daud dan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, dia tidak berkata-kata yang jelek. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Saudara-saudara, ini contoh suami istri, ini contoh jemaat, ini contoh pekerja, baik dengan pekerja, baik juga dengan hamba Tuhan, tidak mengatakan yang jelek-jelek. Ya, mengatakan yang baik tentang Daud. Ya, dia berkata kepada bapaknya, Daud gak pernah berbuat yang jelek, bahkan dia berbuat yang baik. Cukup, ini luar biasa. Ya, orang yang sehati sepikir, sejiwa, dapat memberi, bukan hanya tidak berkata yang jelek, tapi dapat memberi, menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Satu kali suami sedang lemah, satu kali istri sedang lemah, ya, suaminya bisa menguatkan istrinya dan istri bisa menguatkan suaminya. 1 Samuel 23. Ketika Daud dalam masalah, ketika Daud di dalam persoalan, ketakutan, dia melarikan diri dan dia dikejar-kejar. Ya, 1 Samuel 23. Hanya orang yang berpadu jiwanya, hanya orang yang sehati sepikir, yang mengasihi seperti dirinya sendiri. Ya, 1 Samuel 23 ayat 16. Ayat 16 dikatakan 1 Samuel 23. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ini penting rumah tangga. Kalau engkau sehati sepikir dengan suami, sehati sepikir dengan istri, jemaat juga baik pengerja, engkau bisa berkata-kata yang dapat menguatkan. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa lalu menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau.
engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua. Ini suatu kasih yang tulus. Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya dengan tulus. Saudaraku, kejadian ini nggak akan ada di dunia. Yang seharusnya menjadi pewaris kalau Saul mati, yang akan menjadi raja siapa? Pasti Yonatan. Tapi ketika Saul mengejar Daud dan Daud melarikan diri, terancam jiwanya, Yonatan yang mengasihi Daud seperti diri sendiri menguatkan hatinya, dan dia menguatkan hatinya kepada Allah, ya, menguatkan kepercayaan Daud. Percaya saja kepada Tuhan, percaya saja kepada Allah, jangan takut, Bapakku tidak akan bisa menjamah engkau, walaupun aku ini akan menjadi orang kedua. Luar biasa. Ini hati Yonatan luar biasa. Ya, ini kesempatan baik. Kalau Daud dikejar oleh bapaknya untuk dibunuh, silakan saja bunuh. Sebab kalau Daud mati, maka yang akan menjadi raja pasti Yonatan. Tapi Yonatan tidak demikian. Dia bahkan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah, bahwa tangan ayahnya tidak akan bisa mencelakai Daud. Bahkan Yonatan mengakui, aku akan menjadi orang kedua, engkau yang akan menjadi raja. Ini luar biasa, ya saudaraku. Kalau sehati, sepikir, sejiwa, ya, tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau saudara baca ayat yang lain, bapaknya marah kepada Yonatan, anak sundal kamu mencemarkan nama ibumu yang melahirkanmu. Kalau engkau membela Daud, kerajaanmu tidak akan kekal. Yonatan tahu bahwa Daudlah yang dipilih Allah akan kelak menjadi raja. Sebab itulah saudaraku, sehati, sepikir, sejiwa, berpadu jiwa ini sangat menentukan hidup orang Kristen. Ya, sebab itu saya katakan Adam jatuh karena hatinya dan pikirannya tidak sehati sepikir dengan Allah. Allah bilang jangan makan, yang lain semua boleh dimakan, tapi hati pikirannya mulai condong kepada iblis. Iya ya, aku gak akan mati, kata iblis. Bahkan akan terbuka pikiranku, akan menjadi seperti Allah, dicomot buah itu lalu dimakan. Kenapa? Hati dan pikirannya tidak sehati sepikir dengan Allah yang Allah sudah bilang. Nah, jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu semuanya yang membuat orang harmonis, baik hubungannya dengan Tuhan, baik dengan sesama manusia, harus sehati sepikir di dalam Tuhan. Yonatan percaya bahwa Allah, ya, akan melindungi kamu. Bapakku tidak akan bisa mencelakaimu, dan engkau akan jadi raja. Aku hanya akan jadi orang kedua. Luar biasa. Ya, jadi orang yang sehati sepikir dapat memberi, menguatkan kepercayaan kepada Allah. Ini penting, saudara-saudara, suami istri, mari saling menguatkan suami, menguatkan istri yang untuk terus setia kepada Tuhan. Ya, jangan saudara bilang, kenaon tak ke gereja dinya, maju-maju, nah urang, saudara cari gereja yang manapun tetap nggak maju kalau tidak sehati, sejiwa dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, Yonatan sadar kalau Daud jadi raja, dia tidak akan bisa menjadi raja. Dia rela, aku menjadi orang kedua. Ya, yang seharusnya Yonatan meneruskan menggantikan ayahnya kelak menjadi raja, rela mengutamakan kepentingan orang lain. Ini seperti nasihat Paulus, bukan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi ini juga bayangan Kristus yang rela mengosongkan dirinya, bahkan rela menjadi korban bagi saudara dan saya. Ya, saudaraku, mari kita belajar menerapkan, melakukan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus untuk melakukan. Ya, dalam Filipi 2 ayat 1-4. Ya, kuncinya untuk melakukan itu belajar agar hidup kita seperti Kristus. Ya, bisa melakukan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus
kalau kita mau hidup seperti Kristus hidup. Ayat yang kelima dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Ya, jadi ketika Yonatan gugur, ya, orang yang berpadu jiwanya dengan Daud. Ketika Yonatan gugur, apa yang dikatakan oleh Daud? Ini luar biasa. Yuk kita baca sebagai penutup 2 Samuel 1. 2 Samuel 1. Ya, 2 Samuel pasal yang pertama ayat 1, ayat 25 dan 26. Ketika Daud mendengar Yonatan meninggal, merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Ini kata Daud. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Laki-laki kalau sudah mencintai perempuan, wah keleyang-keleyangan. Apalagi kalau laki-laki ini diputusi oleh perempuan yang dia sangat cintai, wah bisa putus asa dan bisa bunuh diri. Itu kejadian. Ya, coba Bapak Lau bisa bacakan ayat yang ke-26 dalam terjemahan yang baru. 2 Samuel 1 ayat yang ke-26. 2 Samuel 1 ayat yang ke-26. Saya sudah bacakan, merasa susah aku karena engkau. Terus ya. Hatiku berduka karena engkau. Hatinya, jiwanya berduka karena Yonatan yang berpadu dengan Daud. Hatinya, jiwanya ketika Yonatan mati, maka Daud mengatakan, ulang lagi Pak Lau. Hatiku berduka karena engkau. Berduka karena engkau. Terus Yonatan saudaraku, betapa menyenangkan engkau bagiku. Cintaku lebih menakjubkan cintamu, ya, bagiku daripada cinta perempuan. haleluya. Ini perkataan Daud yang jiwanya berpadu dengan Yonatan, yang hati dan pikirannya sehati dan sepikir dan mengasihi seperti dirinya sendiri. Ketika Yonatan mati, merasa susah aku karena engkau, berduka karena engkau saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah padaku. Orang yang sehati sepikir dalam rumah tangga pasti ramah, tidak marah-marah tapi ramah. Engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Tidak ada cinta yang lebih diakui oleh Daud daripada cinta Yonatan. Saudara-saudaraku, ini satu pelajaran bagi kita. Sehati sepikir penting dalam rumah tangga. Sehati sepikir penting dalam pergaulan. Kalau dalam pergaulan, dalam usaha aja, yang satu ingin untungnya gede, untung terus. Ya. Yang satu cincailah, yang penting rezeki jalan terus, ya rezeki jalan terus. Besar kecil ya lumayan, tapi yang ingin untung terus jadi tuh. Ya. Karena tidak sehati sepikir dengan Kristus, tidak sehati sepikir di dalam Tuhan. Kalau ada sini jemaat, ya, ngapain ke gereja? Ini kantau. Dia kejar kantau, dia tinggalkan pelayanan, dia tinggal gereja, dia tinggalkan semua. Lihat, tunggu waktunya, semua sia-sia. Tetapi kalau mau mengutamakan Tuhan, cari Tuhan, hormati gerejanya, layani Tuhan dengan setia, karena sehati sepikir dengan Tuhan, maka engkau menjadi orang yang rela berkorban. Ya, baru kemarin saya bilang sama cucu-cucu, coba kamu berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kamu sekolah, bangun pagi-pagi. Coba ketika untuk Tuhan, bangun lebih pagi. Ya, berikan waktumu yang terbaik. Ya, berikan waktumu yang terbaik. Rela berkorban seperti Yonatan rela berkorban buat Daud. Kenapa? Jiwanya berpadu, hatinya sehati sepikir dengan Daud. Sehingga Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Maka genaplah firman Tuhan, kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal, dengan segenap jiwa, akal, budimu. Sungguh ini penting sekali. Kalau saudara-saudara ingin harmonis dalam rumah tangga, ingin harmonis dalam pelayanan dalam gerejamu, ya, mari kita mau belajar sehati sepikir di dalam Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita bisa sehati sepikir? Kita harus menjalin persahabatan seperti pohon. Apa itu tadi? 149